Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aldio Mahendra Putra dari D3 Teknik Elektrootomasi yang pastinya NRP8 dong. Di sini saya memiliki rangkaian listrik dengan tinjauan not. Tinjauan not itu sendiri di bagian atas tegangan A dan tegangan B. Titik tinjauan itu sendiri adalah titik percabangan dari arus. Ini adalah arus masuk, ini keluar. Sehingga kita dapat mencari tegangan dari tegangan A dikurangi tegangan B. Ini adalah titik tinjauan 1 atau titik A dibagi hambatan yang diketahui pada resistor di antara tegangan A dan tegangan B. Titik tegangan A dan titik tegangan B adalah 2 ohm ditambah titik tegangan A langsung berhubungan dengan titik tegangan pada ground, sehingga nilai ground adalah 0, sehingga langsung dapat saya tulis VA per 1 per hambatan pada resistor yang diketahui sama dengan nilai arus yang ada pada titik tegangan A adalah 5 ampere, sehingga dapat disederhanakan seperti ini. Ini adalah persamaan 1 dari titik tegangan A untuk mencari tegangan pada rangkaian ini. Selanjutnya persamaan kedua kita tinjau dari titik tegangan B atau yang berada pada B. Karena yang kita tinjau dari B, maka VB min VA dibagi hambatan resistor yang diketahui di antara titik tegangan B dan tegangan A, yaitu 2 ohm ditambah tegangan B dengan ground, tegangan pada ground. Ingat, nilai ground adalah hukumnya selalu bernilai 0, sehingga FB per hambatan pada resistor yaitu 4 sama dengan arus di titik tegangan B yaitu 4 ampere. Maka persamaan ini dapat disederhanakan menjadi 2VB min 2VA ditambah VB sama dengan 16, atau persamaan keduanya dapat didapatkan seperti ini. Ini adalah persamaan 2. Selanjutnya kedua persamaan ini dapat kita sederhanakan atau kita cari tegangan A dan tegangan B melalui persamaan substitusi eliminasi. Dapat saya hapus sini dan penyederhanaannya sebelah sini. Rangkaian hasil substitusinya ini ada 3VA min VB sama dengan 10. Ini adalah dari persamaan 1. Tinggal kita samakan, tinggal kita kali 3 keduanya. Jadi ini tetap 3VB karena kita menggunakan patokannya pada VB min 2VA sama dengan 16. Sedangkan yang di sini dikali kanan dikali 3 menjadi 9 tegangan A min 3 VB sama dengan 30. Karena yang diketahui ini minus dengan ini plus, sehingga kita menggunakan plus. Coret 7VA sama dengan 46, sehingga tegangan pada A, tegangan pada titik A didapatkan 46/7 volt. Selanjutnya adalah tinjauan pada tegangan B. Tegangan B sudah didapatkan, kita tinggal memilih dari dua persamaan ini antara persamaan 1 atau persamaan 2, terserah sama saja. Kita gunakan persamaan 1 yang lebih ringkas, 3 dikali 46/7, karena ini 3 dari VA, sedangkan VA adalah 46/7 dikurangi VB sama dengan 10. VB didapatkan VB sama dengan 138/7 dikurangi 70/30
7 karena dari 10 ini tadi, sehingga didapatkan 68/7. Maaf, saya ralat, 68/7 volt. Ini adalah tegangan pada B, titik B. Sehingga untuk mencari arusnya, kembali lagi bersama saya tentunya Aldio Mahendra Putra, NRP 8 dong pastinya. Maaf ya tadi karena banyak sponsor jelas, jadi ada break sebentar. Dan selama break itu saya bersihkan papannya untuk mempermudah menyimpelkan lah penjelasan yang tadi. Jadi diketahui bahwa FA atau tegangan pada A, VA, maaf saya revisi, VA itu adalah 46/7 volt. Sedangkan untuk tegangan pada B, VB nya yaitu 68/7 volt. Dan karena yang dicari pada soal adalah, yang diminta soal adalah untuk mencari arus pada resistor 2 ohm, rumusnya adalah I sama dengan VA atau VB min VA per resistor yang diketahui. Jadi arusnya adalah 68/7 dikurangi 46/7 dibagi 2. Saya hapus untuk mempermudah. Jadi hasilnya adalah 22/14 ampere. Ini adalah hasil akhir atau hasil yang diminta pada soal. Hasil yang diinginkan soal adalah 22/14 ampere atau 1,57 ampere. Jika disederhanakan, tadi diketahui bahwa tegangan pada A atau VA adalah 46/7 volt dan tegangan pada B atau VB diketahui adalah 68/7 volt. Dan ini adalah tegangan pada masing-masing titik dengan menggunakan tinjauan not. Dan ini adalah hasil akhir yang diminta soal, yaitu arus pada hambatan 2 ohm. Sekian untuk penjelasan atau simulasi pada papan tulis atau secara teori. Selanjutnya kita akan bertemu pada penjelasan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya kembali lagi bersama saya Aldio Mahendra Putra dari D3 Teknik Elektro ITS, Institut Teknologi 10 November Surabaya, NRP 8 dong pastinya. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya kan kita kemarin membahas, atau pada video sebelumnya kita membahas simulasi rangkaian listrik menggunakan tinjauan not, tapi secara teori. Secara teori itu bagaimana kita jelaskan fungsi atau tinjauannya secara teori atau secara tertulis. Belum kita simulasikan secara program. Apakah hasil output akhirnya itu benar atau tidak. Kali ini saya akan mengajak kita semua, kalian semua, untuk bagaimana sih cara menggunakan program Proteus itu dengan benar, dan bagaimana cara mensimulasikan rangkaian listrik sumber arus supernode dengan tinjauan not itu di program Proteus. Check it out. Yang pertama adalah kita harus membuka program Proteusnya terlebih dahulu. Pilih new project. Setelah pilih new project, kita harus ganti nama project ini. Project rangkaian namanya adalah node next finish. Selanjutnya muncul pada layar pointer, yaitu layar kosong, yang selanjutnya nanti kita gambarkan rangkaiannya di sini. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah mencari peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaiannya. Peralatan yang pertama adalah resistor.
sekitar 90 derajat. Kita luruskan, kita sesuaikan gambarnya. Nah, selanjutnya rangkaian ini harus kita atur sesuai tujuan. Ini ke sini dan ini ke sini. Ini ke sini dan sumber arus juga. Nah, setelah rangkaian jadi, tahap selanjutnya adalah merubah nilai pada tiap alat yang nantinya disesuaikan dengan keadaan. Misalnya resistor ini kita membutuhkan 1 ohm dan nilai pada ini kita membutuhkan 2 ohm dan nilai pada sini kita membutuhkan hambatan. Nilai pada resistor ketiga kita membutuhkan nilai 4 ohm. Lalu arus membutuhkan 5 ampere. Lalu untuk arus berikutnya kita membutuhkan 4 ampere. Dan selanjutnya karena yang diminta adalah arus pada hambatan 2 ohm, maka kita mencari alat ukurnya untuk mengukurnya di program mode. Di instrumen kita pilih, karena kita mengukur arus dan menggunakan DC, maka kita pilih DC ampere meter. Kita letakkan DC ampere meter di sebelah sini, dan cara penggunaannya pun sama. Kita balikkan ke selection mode untuk mengatur rangkaiannya. Pertama kita buang dulu ini, kita rangkai. Lalu yang berikutnya sebelah sini juga kita rangkai. Nah, setelah rangkaian jadi, kita bisa setelah rangkaian jadi kita bisa merunning rangkaiannya dengan menekan tombol run the simulation. Hasilnya adalah minus 1,57. Kenapa minus? Karena pemasangan ampere meternya salah. Perlu diperhatikan bahwa pemasangan ampere meter harus tepat. Jika hasil seperti ini, maka pemasangan ampere meter salah dan simulasi harus dihentikan untuk sementara dan mengganti susunannya. Pertama kita ganti susunannya ini. Delete. Ini delete. Ini kita pasang di sebelah sini, sedangkan untuk yang sebelah sini kita pasang di yang sebelah sini. Jika simulasi dijalankan, maka hasilnya plus dan sesuai, karena itu tadi kesalahan itu terjadi ketika kita salah memasang atau mengukur arusnya. Ketika arus diukur minus dengan minus, maka minus dengan plus, maka dia hasilnya akan salah. Jadi kita sebelum melakukan pemasangan, maka kita harus perhatikan dulu letakkan kesesuaian pada rangkaian tersebut. Dan ini adalah akhir dari simulasi
pemasangan